Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dikategorikan rentan miskin di DTKS, remaja anak pasangan miskin tunanetra di Tembalang, Kota Semarang gagal lolos PPDB SMA jalur afirmasi. Dituduh jadi mata-mata usaha, seorang pria di Sragen babak belur dihajar rekannya. Ribuan warga ikuti pawai obor ramaikan Tahun Baru Islam di Cilacap. Seorang warga Sambung Macan, Sragen diciduk usai menganiaya rekannya hingga babak belur. Pelaku menuduh korban sebagai mata-mata dari lawan usahanya. Warga Sambung Macan, Sragen menghajar habis tetangganya hingga korban meminta ampun. Tak lama berselang, pelaku akhirnya ditangkap di rumahnya. Keluarga pelaku pun menangis melihat Andika Putra tiba-tiba diciduk polisi. Penganiayaan terhadap Hantoro Putra terjadi pada 23 Juni lalu. Pelaku menghampiri korban di rumah rekannya. Saat itu pelaku menuduh korban sebagai mata-mata dari lawan usahanya. Usaha jual beli barang ya. Tidak terimanya Pak? Dia mata-mata kamu atau gimana? Dia mata-mata dari belakang lah. Suka membocorkan begitu. Persaingan harga juga gitu ya? Iya. Kok tahu dia mata-mata dari mana? Dari Bisa curiga kenapa? dari tetangga itu yang temannya. Korban ditanya-tanya oleh beberapa orang pelaku, yang mana dalam pertanyaan tersebut kaitannya dengan dituduh sebagai mata-mata dalam bisnisnya antara korban dan pelaku, yaitu persaingan bisnis. Atas penganiayaan tersebut, korban mengalami luka lebam di bagian mata kanan dan kiri, bagian bibir lebam, hidung mengeluarkan darah. Tak hanya sendiri, pelaku yang juga seorang residivis kasus serupa juga menganiaya korban bersama satu rekannya yang kini masih buron. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka-luka di wajah. Pelaku kini mendekam di tahanan Mapolres Sragen. Ia dijerat pasal 170 subsidiar 352 ayat 1 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Tiga tanaman ganja disita dari rumah warga di Desa Jati Sawit, Brebes. Pelaku memudayakan tanaman ganja itu di atas genteng rumahnya. Tepat di atas genteng rumah warga, polisi menemukan tanaman ganja yang dibudidayakan Edi Purwanto, warga Desa Jati Sawit, Kecamatan Bumi Ayu, Brebes. Selain di atap genteng, polisi juga menemukan tanaman ganja di dalam rumah pelaku. Total ada 3 tanaman ganja yang ditemukan di rumah Edi. Terbongkarnya kasus ini dari hasil laporan warga sekitar. Mendapatkan barang bukti seperti yang kita bisa lihat bersama, ada 3 tanaman ganja dengan berat masing-masing ataupun panjang, yang satu 129,5 cm, kemudian yang satunya 138 cm, kemudian 114 cm. Kita bungkus, kita segel karena tanaman tersebut sudah mulai rontok. Kemudian ada beberapa barang bukti yang lain, termasuk beberapa tablet obat yang termasuk dalam daftar Q. Di hadapan petugas, pelaku mengaku membeli ganja secara daring. Ia menanam ganja di rumah untuk dikonsumsi pribadi. Satu ini tanaman ganja yang ia kembangbiakan berusia 100 hari. Ganja itu
harus terkena sinar matahari. Apa termasuk juga supaya tidak ketahuan orang? Supaya tidak ketahuan orang juga? Enggak, Pak. Jadi keluarga tahu semua? Enggak tahu. Enggak tahu. Posisinya di atas. Iya. Terbuka langsung kena sinar matahari. Harus terbuka. Untuk apa Om? Belinya di mana? Online. Online. Mas itu untuk apa Mas kalau nanti panen Mas? Untuk konsumsi sendiri. Herannya, tak ada satupun anggota keluarga Edi yang tahu jika ia menanam tanaman ganja di rumah. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di Mapolres Brebes dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Memanfaatkan kelengahan pengemudi yang sedang istirahat, dua pria di kota Semarang mencuri tas dari sebuah mobil box. Pelaku mengintai korban usai mengisi bensin di SPBU. Usai menghentikan motornya, dua pria ini berhenti tepat di depan mobil box yang tengah parkir di SPBU Pucang Gading, Jalan Sarwo Edi, Kecamatan Pendurungan, Kota Semarang. Salah satu pria melakukan peregangan sambil melirik ke arah mobil box. Ia lalu mendekati pintu mobil sisi kiri dan dengan cepat mengambil sebuah tas di dalamnya. Pengemudi dan kernet dari mobil lalu terbangun dan mengejar kedua pria yang kabur. Pencurian ini terjadi pada 4 Juli lalu tepat pukul 6 pagi. Pengawas SPBU menyebut pengemudi dan kernet mobil box tengah beristirahat usai mengisi bensin di SPBU. Saat itulah pencurian terjadi. Waktu kejadian pas persis itu sang pelaku itu mengintai terlebih dahulu. Jadi sopir sama kernetnya itu masih keadaan gantung. Tidur. Ya, masih tidur. Jadi dompetnya itu langsung diambil. Itu habis ngisi di sini atau gimana Mas? Habis ngaji di SPBU sini. Sekitar jam berapa Mas? Sekitar jam 6. Sekitar jam 6 ya. Jam 6 itu parkir di pintu keluar. Berdasarkan laporan korban, ia kehilangan sebuah ponsel yang tersimpan di dalam tas. Video pencurian yang viral ini mengundang Polsek Pendurungan Semarang mendatangi lokasi kejadian dan memeriksa keterangan dari pihak SPBU. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.